Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teorema Pitagoras. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari rumus Pitagoras ya. Jadi kakak tidak menghafalkan rumus, tapi caranya adalah kakak melihat di mana siku-sikunya. Kita tarik garis ke depannya, depan kuadrat sama dengan 2 yang kirinya kuadrat, 2 kiri kanan kuadrat. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pada bangun datar dan bangun ruang. Jadi di setiap bangun segi 4, segi 5, segi 6 dan sebagainya, kubus, balok, pasti akan terdapat sebuah segitiga. Nah, itu akan kepake banget nanti dari kalian SMP, SMA, nanti banyak belajar tentang geometri ruang, Pitagoras ini pasti kepake. Ya, yuk kita belajar sekarang tentang aplikasinya. Yang pertama kakak akan mengajarkan tentang layang-layang. Ya, jadi mesti diingat kalau layang-layang itu diagonalnya pasti tegak lurus. Kalau persegi dan persegi panjang kakak nggak ajarkan karena begini. Kalau persegi ya, dia pasti tegak lurus nih, ya diagonalnya. Kalau persegi panjang belum tentu. Persegi panjang belum tentu tegak lurus. Jadi aplikasi Pitagorasnya di persegi dan persegi panjang itu hanya sebatas dari mencari ini aja nih, mencari diagonal aja, gitu. Atau ini mencari diagonal. Ya, kalau di layang-layang agak sedikit lebih sulit soalnya. Sekarang kita punya di sini dikatakan AB. Ini AB adalah 8. Kemudian AC juga 8. BD-nya itu 6 akar 3. Ini juga 8 ya. AB sama dengan AC. Nah, kalau layang-layang ini pasti sama nih. Kalau layang-layang pasti sama. Ini pasti sama. Sifat-sifatnya tetap harus kita ingat. Kemudian AC itu 8, kita mesti ingat nih dibagi 2 pasti. 4, bagi ini 4, ini 4. Kakak langsung bagi supaya tidak membingungkan. Kemudian kita punya si BD-nya sebesar 6 akar 3. Hitunglah luas dan keliling. Ya. Kalau luasnya gampang nih. Luasnya itulah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Gitu ya. Diagonal satunya adalah si BD. BD itu adalah 6 akar 3. Dikali diagonal 2-nya adalah si AC 8. Oke ya. Maka ini hasilnya adalah dibagi 2, ini kali 4, hasilnya 24 akar 3. Gampang. Nah, agak sedikit jadi masalah adalah ketika kita mencari si kelilingnya, karena kita butuh yang namanya AD. Gitu ya. AD atau DC sama aja sama. Sekarang ada siku-siku di sini, kakak sebagai modal. Kita mau lihat si CD. Oke ya. Siku-siku depannya siapa? Maka CD kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah OD kuadrat. CD kuadratnya yang ditanya. OC kuadratnya 4 kuadrat. Nah, OD kuadratnya nggak tahu nih. Oke, jadi masalah lagi dong. Nah, OD itu adalah bagian dari si BD. Oke ya, OD itu adalah bagian dari si BD. Sehingga kalau kita tahu OB, kita bisa cari OD-nya. Oke ya. Jadi mikirnya seperti itu. Nggak mungkin kita pakai segitiga satu lagi karena AD-nya juga nggak tahu. Cara pikir adalah OD ini bagian dari apa ya? Oh, OB. Oke, berarti kita mesti cari OB-nya berapa. OB bisa cari nggak ya? Bisa. Kalau kita punya seperti ini, segitiga. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Kakak lihat siku-sikunya. Kita lihat ke depan. Maka BC kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah OB kuadrat. BC kuadratnya itu adalah 8 kuadrat sama dengan OC kuadratnya adalah 4 kuadrat tambah OB kuadrat. Gitu ya, berarti ini 64 sama dengan 16 ditambah OB kuadrat. Ini kalau kita hitung berarti ini berapa ya? Pindah ke sini. 48 ya, 48 sama dengan OB kuadrat. Dapat OB-nya adalah akar dari 48. Nah, kita mesti buka sedikit. 48 itu 4 kali 12, 12 itu 4 kali 3. Oh, berarti OB-nya adalah akar dari 4 kuadrat dikali 3, gitu ya. 4 bisa keluar, berarti kita punya 4 akar 3 OB-nya. Nah, sekarang yang kita cari adalah OD. Tadi kakak bilang si OD itu adalah bagian dari BD. Berarti si OB ditambah OD sama dengan BD, gitu ya. Benar kan ya? OB-nya kita belum OB-nya 4 akar 3 ditambah OD-nya kita nggak tahu. BD-nya adalah 6 akar 3.
Saya dapat nih OD-nya adalah pindah ke sebelah sini 6 akar 3 dikurang 4 akar 3 seperti 6A dikurang 4A. Jadi hanya angkanya aja, akarnya jangan dikurangin. Hasilnya nanti 2 akar 3. Kita simpan, kita masukin sini nih. Ini CD kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 akar 3 dikuadratin, gitu ya. CD kuadrat sama dengan 16 ditambah 2-nya dikuadratin 4 dikali 3 akar 3. Ya, jadi CD-nya 16 ditambah 12, CD kuadrat adalah 28. Nah, CD-nya itu adalah akar dari 28. 28 ini 4 kali 7, yang bisa keluar 4-nya. Kita dapat 2 akar 7. Ya. Sehingga kalau kita mencari keliling, nah berarti tinggal ditambahin semua nih. AD tambah DC tambah CB tambah AB. Ya. AD dan DC-nya sama, 2 akar 7, 2 akar 7 tambah 2 akar 7 tambah 8 tambah 8. Ini kita hitung sendiri. 4 akar 7, akar yang di bawah akar jangan jumlahin ya, kita jumlahin angkanya aja, ditambah 16. Nah, ini adalah jawaban dari kelilingnya. Ya, agak sedikit jelek, nggak apa-apa. Tapi itu salah satu penggunaan Pitagoras. Jadi dari suatu segi 4 yang kita tidak tahu sisinya bisa kita cari. Contoh lain misalnya trapesium. KLMN adalah trapesium sama kaki, di mana KN sama dengan LM. Panjang sisi sejarah adalah 14 dan 9. Jika tinggi trapesium adalah 5, hitunglah panjang diagonal dan kelilingnya. Jadi kalau punya trapesium sama kaki, nah, ini penting, informasi ini sangat penting. Kenapa? Karena ini berkaitan, oh berarti kakinya sama. Nah, misalkan K, L, M, N. KN dan LM-nya sama. Panjang sisi sejarah adalah 14 dan 9. Nah, kita mesti cari tahu nih, mana yang 14, mana yang 9. Nggak mungkin 14 yang pendek dong. 14 yang bawah, 9 yang atas. Tingginya adalah 5. Nah, tingginya adalah 5 cm. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung diagonal. Nah, diagonal itu apa nih? Diagonalnya trapesium itu ada 2. Yaitu dari K ke M. Ya, diagonal itu selalu menyeberang dari satu titik, dan L ke M. Karena trapesium sama kaki, maka besarnya sama. Kalau trapesiumnya tidak sama kaki, kita masih hitung dua-duanya. Tapi karena sama, kita bisa hitung salah satu, maka kakak boleh pakai segitiga ini ya. Karena 5 ini tinggi, pasti siku-siku. Kita lihat siku-sikunya, kita lihat depannya. Nah, berarti ln kuadrat sama dengan ini misalkan titik berapa ya? Titik KLMNO, misalnya titik O. Berarti OL kuadrat ditambah berapa tuh? 5 kuadrat. Apa NO kuadrat? Nah, ln kuadrat adalah yang dicari, sama dengan OL kuadrat itu kita belum tahu. Nah, ini 5 kuadrat. Kenapa OL-nya belum tahu? Karena yang kita tahu itu baru seluruhnya. Yang kita tahu tuh baru dari sini sampai sini nih, 14. Oke, sedangkan OL tuh hanya sebagian. Nah, ini kakak bikin lagi. Ingat kalau di trapesium, karena dia sama kaki, maka di sini masih sama. Nah, ini 9, ini pasti 9 juga. Berarti kalau 14 dikurang 9 tuh 5 ya. Berarti ini 2,5. Nah, berarti ini 2,5. Agak kurang baik nih angkanya nih. Oke, nggak apa-apa. 2,5, 2,5. Berarti kita bisa simpulkan si OL-nya atau angkanya kita ubah sedikit ya biar baik gitu ya. Sebentar. Biar angkanya sedikit lebih baik, kita coba ganti si ini jadi jangan 14. Kita ganti jadi 15 aja deh. 15 ya. Nah, 15 dikurang 9 itu adalah sebentar kakak hapus dulu biar nggak bingung. Ini 15 gitu ya. 15 itu semuanya dari KKL. 15 kurang 9, 6. 6 bagi 2 kiri kanan. Makanya hasilnya 3. Ya. Supaya dijumlahin 3 tambah 9, 12. 12 tambah 3, 15. Oke, berarti sekarang kita punya dari O ke L. Itu berarti 9 ditambah 3 nih. Oke, jangan 15 lagi. 15 itu semuanya. Saya dapat 12. Oke ya, berarti OL-nya 12 kuadrat.
Oke, sekarang kita dapat nih, berarti ln kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Saya dapat ln kuadratnya adalah 169. Kita dapat ln-nya. Akar dari 169 bagus sih, 13. Oh, panjang diagonal 13 cm. Gimana dengan keliling? Nah, ya sama. Kalau keliling berarti kita perlu mencari kn dan lm-nya. Ya, besarnya sama. Kakak pakai segitiga yang kecil aja. Nah, ada siku-siku di sini. Siku-siku kakak lihat depan. Ya, atau kakak pakai ini deh, biar nggak pusing gambarnya. Siku kakak lihat depan. Oh, lm kuadrat sama dengan ini misalnya pl kuadrat ditambah pm kuadrat. PL-nya itu adalah 3 kuadrat ditambah PM-nya adalah tinggi ya, berarti 5 kuadrat. Nah, LM-nya, L kuadratnya berarti 9 ditambah 25 atau 34 LM kuadratnya, sehingga dapat LM-nya adalah akar dari 34. Kalau kita mencari keliling, berarti tinggal gampang nih, kita jumlahin aja semuanya. Tinggal 15 ditambah 9 ditambah akar 34 ditambah akar 34. Gitu ya. Dalam akar nggak usah dijumlahin. Ini nggak ada apa-apa, artinya ada 1 gitu ya. 15 tambah 9 itu 24 ditambah 2 akar 34. Ini adalah kelilingnya dia. Nah, sekarang kita belajar satu lagi, yaitu adalah sebuah belah ketupat. Oke, belah ketupat ciri-cirinya mirip-mirip sama layang-layang, cuma bedanya adalah begini. Kalau belah ketupat, nah cara gambar belah ketupat nih, kalau kalian di sekolah gitu ya, harus menggambar sedikit belah ketupat pastinya. Kan ini soalnya nggak ada sketsanya ya, kita gambar sketsa dulu gitu ya. Kita bikin dulu 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, oke, satu biasanya lebih panjang. Baru kita bisa bikin si sisinya. Nah, sebut saja bola ketupat ini bunga. Oh, bukan ya, ABCD. ABCD. Dia punya diagonal 12 dan 16. Oke, kita anggap 12-nya yang pendek, yang ini 12-nya. Kakak kasih warna sedikit berbeda. Ini misalnya si 12-nya. Nah, 12. Ingat, salah satu sifat diagonal bola ketupat ini pasti sama besar. Sehingga kalau 12 kita langsung punya dapat 6 dan 6 gitu ya. Kemudian kita punya si yang 16-nya. Ini 16. Ini juga membagi 2 sama besar. Ya, kalau 16 berarti ini 8. Ini 8. Dan diagonal selalu tegak lurus gitu ya. Kemudian ingat sisinya pasti sama nih. Nah, ini sama nih besarnya. Berarti kita cukup menghitung 1, kita bisa mendapatkan kelilingnya gitu ya. Nah, kita tinggal lihat siku-sikunya, lihat depannya. Berarti CD kuadrat sama dengan ini titik tengah biasanya O. OC kuadrat ditambah OD kuadrat. OC-nya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini si CD kuadrat. CD kuadrat adalah 64 ditambah 36. CD-nya adalah akar dari 100 ya. Dapat nih 10 cm nih CD-nya. Nah, ini 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Saya kita dapat kelilingnya adalah 4 dikali 10 cm atau 40 cm. Oke, gampang ya. Sekarang kita akan coba yang bangun ruang. Kita akan belajar 3 bangun ruang. Kali ini kita akan belajar tentang kubus, kita akan belajar tentang limas, dan juga kita belajar tentang balok. Kalau si balok dan kubus ya masih mirip-mirip lah ya. Kita dari kubus, sekarang kita punya ABCD, EFGH. Kalau kubus menamakannya adalah selalu dari titik bawah berputar berlawanan jarum jam gitu ya. Kemudian dari titik A atasnya baru kita berputar berlawanan jarum jam. Nah, panjang rusuknya ada 5 cm. Dihitung panjang EG, gampang. Panjang AG, nah ini panjang AG kakak kasih warna yang berbeda. Panjang AG. Ke atas panjang AG. Kemudian disuruh hitung juga panjang si CO. Nah, dari sini ke sini CO nih. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung si EG dulu. EG itu paling gampang. Ingat kalau kubus itu terdiri dari apa ya? Dari segi 4 ya. Berarti di sini. Nah, walaupun kita tahu di sini tidak ada tanda siku-sikunya, tapi kita tahu kalau sebuah kubus itu pasti dibikin dari sebuah persegi, di mana persegi pasti siku-siku nih.
Nah, ini pasti siku-siku nih. Ya. Kalau kita lihat segitiga yang atas, EFG, maka siku-sikunya di sini. Kita tarik ke depan, maka kita punya EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Ya. Rusuknya 5, semuanya sama 5. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Gitu. Sehingga ini kita dapat EG kuadratnya adalah 25 tambah 25, 50. Nah, EG-nya adalah akar dari 50. Akar 50 adalah 2 dikali 25 ya. 25 bisa keluar. 5 akar 2. Ini si EG. Oke. Kemudian kita baru akan menghitung si AG. Nah, menghitung AG kita lihat di sini. Dia ternyata berkaitan juga dengan G ya. Kita bisa tarik garis seperti ini. Kita punya siku-siku di sini. Kok itu siku-siku Kak? Pasti karena nih ini kan masih siku-siku nih. Nah, ini masih siku-siku nih. Si EA dan si AB itu kan siku-siku. Atas juga siku-siku. Berarti nggak mungkin si diagonal ini tidak siku-siku dengan si AE. Ya. Nah, kalau kita lihat depannya itu adalah si AG. AG kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah siapa tuh? EG kuadrat ya? Oh. AE kuadratnya ada 5 kuadrat ditambah EG kuadratnya kakak ambil dari sini. Kakak tidak ambil dari ini dikuadratin lagi. Ya, 50. AG kuadrat di sini. Maka AG kuadrat sama dengan 25 ditambah 50. AG kuadrat adalah 75. Kita kan dapat AG-nya adalah akar dari 75. Gitu ya. Adalah 3 dikali 5. 3 dikali 25 yang bisa keluar 25. Kita dapat AG-nya adalah berapa ini? Dibagi berarti 5 akar 3. Oke ya, keluar 5-nya. Sekarang baru kita mau menghitung si CO. Nah, si CO nih. Si CO kakak melihat ini. Nah, ini dan ini. Nah, oke ya. Siku-sikunya di sini. Berarti di sini mana? Di sini ya. Kita lihat siku-sikunya. Depan siku-sikunya adalah si CO. CO kuadrat sama dengan CG kuadrat ditambah OG kuadrat. C kuadratnya ada 5 kuadrat. Nah, OG kuadrat itu adalah setengah dari EG. Berarti ini 5. Berarti siapa tuh OG-nya itu adalah 5/2 akar 2. Ya. Ditambah 5/2 akar 2. Nah, ini dikuadratin. Saya dapat CO kuadratnya adalah 25 ditambah, nah ini berapa ya? 25/4 dikali 2. Ini boleh dicoret. Jadi 2. Ini 25 dikali berapa ini? Ditambah 25/2. Ya, si CO kuadrat. C kuadratnya kakak samakan penyebut jadi 50/2 ditambah 25/2. Kita dapat CO kuadratnya adalah 75/2. Nah, dapat nih CO-nya adalah akar 75 dibagi 2. Ini nggak boleh ya, harus dikali 2 dikali 2. Sehingga kita dapat CO-nya itulah akar dari 150/4. Oke. Kakak terus lanjut ke atas ya. CO-nya itu adalah akar 150/4 yang bisa keluar dari simpatnya. Nah, berarti tinggal setengah akar 150. Nah, yang kita pikir ini 150 itu berapa ya? 150 itu 6 dikali 25 nih. Siap bisa keluar adalah 25-nya. Ini berarti sebetulnya kalau kita tulis bisa menjadi 5/2 akar 6. Nah, si CO-nya. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bisa melihat sebuah pola seperti ini. Kalau kita mau mencari yang di sisi, nah jadi misalnya kakak ditanya berapa sih EB? Kakak bisa jawab ini adalah 5 akar 2. Kalau ini jadi 6 akar 2. Gitu ya. Berapa sih misalnya si HB? HB kan diagonal ruang nih. Kakak bisa jawab dia adalah 6 akar 3. Ya, jadi ada pola-pola tertentu nih. Ini kan rusuknya nih. Nah, ini rusuknya nih. Ini adalah rusuknya. Gitu ya.
Berarti kalau ditanya dari sini A ke O, ya berarti sama 5 akar 2. B ke O sama nih 5 per 2 akar 6, sorry. Atau kalau diganti rusuknya, nah, ini angka 5 nya juga berubah nih. Misalnya jadi 6, jadi 7, tergantung rusuknya. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang kubus. Sekarang kita coba yang limas. Nah, ini kita punya limas TABCD. 5 segi 4 dengan panjang rusuk alas dan tinggi 8 cm. Jadi 8 cm. Nah, ini kalau merah kurang kelihatan ya. Ini 8 cm. Tingginya ini juga 8 cm. Biasanya ini kita sebut T aksen. Ya, T aksen proyeksinya. Hitunglah panjang TA. Nah, panjang TA yang mau kita hitung. Ya. Dan luas segitiga TAB. Dua pendekatan yang bisa kita pakai di sini. Kalau kita bisa bikin seperti ini. Nah, kakak bisa bikin seperti ini. Ini pasti 4. Ini pasti 4. Kenapa? Karena ini sama kaki. Selalu ya kalau limas segi 4-nya teratur. Ini pasti bagi 2, 4 dan 4. Kemudian ini juga pasti sama. Ini tinggal BC-nya digeser seolah, berarti ini juga 4. Ini juga 4, gitu ya. Sehingga kalau kita mau menghitung TA, TA kuadrat itu adalah, ini pasti siku-siku. Kita bisa lihat di sini, lihat ke depan TA kuadrat. Maka ini misalnya ABCDE titik E. TA kuadrat itu adalah AE kuadrat ditambah si TE kuadrat. Gitu ya. TA kuadratnya itu kita belum tahu. AE kuadratnya itu adalah 4 kuadrat ditambah TE kuadratnya itu juga belum tahu. Oke, tapi kepake nih TE-nya. Maka kita hitung dulu TE-nya nih. Kita menghitung dulu si TE-nya. Si TE ini kita hitung dulu. Oke, berarti TE kuadrat sama dengan, kakak pakai segitiganya yang dalam. Ini karena dia tinggi pasti siku-siku, ya. T kuadrat dia selalu lihat depannya, T kuadrat sama dengan T aksen kuadrat ditambah ini T aksen E kuadrat. T aksen E dikuadratin, ya. T aksen ada 8, tingginya 8 ditambah T aksen 4, ini ada kuadratnya. Nah, ini T kuadrat. Dapat nih T kuadratnya adalah 64 ditambah 16 ya, berarti TE kuadratnya adalah 80. Oke. Kita bisa pakai di sini ya. Ini TE-nya kalau kita mau hitung itu adalah berapa nih? 80 itu 16 kali 5 ya. Akar dari 80 itu 16 dikali 5. Sehingga kita dapat TE-nya di sini adalah 4 akar 5. Disimpan dulu. Kita bisa masukkan di sini TE kuadratnya pakai yang 80 aja ya. Nah, ini bisa masukin pakai yang 80. Tidak harus pakai yang bawah. Ini berarti TA kuadrat sama dengan 16 ditambah 80. Berarti TA kuadrat sama dengan 96. Saya dapat TA-nya itu adalah akar dari 96. 96 itu adalah berapa ya? 6 dikali 16. Ya, itu adalah 6 dikali 16. Yang bisa keluar adalah 16-nya. Berarti TA-nya itu adalah 4 akar 6. Gitu. Sekarang tinggal menghitung luas TAB. Luas TAB berarti luas segitiga aja. Kita sudah punya TE-nya, maka luas TAB sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Alasnya 8 dikali tingginya 4 akar 5 dibagi 2. Ini kalau dicoret 4 juga. Sehingga luas TAB-nya kita dapat 16 akar 5. Nah, kira-kira seperti itu untuk si 5 segi 4. Jadi nggak susah ya, walaupun memang agak sedikit ngejelimet. Biasanya gambarnya kita mesti lihat dulu mana yang siku-siku, mana yang enggak. Memang agak sedikit bertolak belakang. Jadi kalau misalkan suatu segitiga nggak ada siku-sikunya, kita mesti curiga kalau itu nggak siku-siku, walaupun bentuknya siku-siku. Ataupun kebalikan, ini bentuknya nggak siku-siku nih kak, tapi ini ternyata siku-siku loh. Kenapa kita tahu? Karena sifat-sifat dari bangun datarnya. Segi 4 teratur, persegi berarti siku-siku, gitu ya. Persegi panjang pasti siku-siku, ya. Nah, terakhir kita akan coba si balok. Balok mirip penamaannya ABCD EFGH. Nah, AB-nya itu adalah 12. Kemudian si BC-nya itu adalah 9. Si CG-nya itu adalah 6.
Hitunglah AC. Nah, AC yang mau dihitung. Kemudian hitung apa lagi dia ya? Hitunglah DE. DE. Nah, ini DE. Kemudian hitunglah AG. Kita mau hitung AG. Oke. Kita hitung si AC dulu. Kita menghitung si AC. Ini siku-siku. Kok tahu sih Kak siku-siku? Balok itu persegi panjang. Pasti sisinya siku-siku nih. Lihat siku-sikunya. Lihat ke depan. Maka kita punya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu ya. AB BC dari mana Kak? Ya sisanya kiri kanan ya. AC kuadratnya itu adalah kita nggak tahu. Sama dengan AB kuadratnya 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Dapat nih AC-nya adalah 225. AC kuadratnya. Sehingga dapat AC-nya adalah akar dari 225 atau 15. Oke ya. Itu baru si AC. Sekarang kita mau coba si DE. Karena dia ada di sini, maka kita bisa pakai segitiga gini. Nah, bisa pakai yang ini juga boleh. Siku-sikunya di sini. Karena dia persegi panjangnya pasti siku-siku. Ini 6, ikutin. Ini adalah 9. Siku-siku kita lihat depannya adalah si DE. DE sama dengan HE kuadrat ditambah HD kuadrat. HE-nya itu adalah 9 kuadrat ditambah HD kuadrat 6 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini DE sama dengan 81 ditambah 36. Dapat nih DE kuadratnya. Itu adalah 117. Nah, 117 ya. Saya dapat nih DE-nya adalah akar dari 117. Beda aja angkanya, kurang baik. Nah, tapi ini bisa dipecah sepertinya. 13 dikali 9. Berarti dapat nih DE-nya adalah yang bisa keluar adalah 3-nya, 9-nya jadi 3 akar 13. Gitu ya. Sekarang kita coba yang terakhir si AG. AG berarti kita pakai segitiga yang ini. Nah, kepake nih si AC-nya tadi. Siku-sikunya di sini. Ini depan adalah si AG. Maka AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Gitu ya. AC kuadratnya tadi kakak ambilnya di sini aja ya. Kakak ngambil yang ini. 225 ditambah CG kuadratnya 6 kuadrat. Nah ini AG kuadratnya adalah 225 ditambah 36. AG kuadratnya dapat nih 161. Nah, bisa diakar nggak ya? Bisa dibagi 3 sih, 261 bisa dibagi 3. Ini 87. 87 bisa dibagi 3 lagi. Nah, 29. Nah, ini udah saya bagi lagi ya. Berarti ini akar dari 9 dikali 29. 3 kali 3. Yang bisa keluar adalah 9-nya. Nah, ini berarti AG-nya itu adalah 3 akar 29. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi aplikasi pada bangun datar sebenarnya gampang-gampang aja. Yang penting kalian bisa menentukan mana segitiganya. Dan tetap ingat sifat-sifat dari bangun datarnya. Baik segi 4, segitiga, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium. Mesti ingat tuh. Jadi diulang lagi ya pelajaran kelas 7-nya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Lego Les. Selamat belajar.